Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan membahas dari sekian adab ini yang diambil adalah tentang adabul alim ya ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi. Jadi adab seorang guru ya, seorang syekh, seorang muallim ketika bersama para santrinya ya secara umum dan juga ketika di dalam halaqahnya. Ini dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim ya, Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ini karangannya Asy-Syaikh Al-Alamah ya Badruddin Abi Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, atau yang biasanya dikenal dengan Imam Badruddin ya, Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Ini beliau sudah lama ya wafatnya. Ini dilahirkan dulu 639 Hijriah. Wafatnya 733 Hijriah. Udah lama, sampai sekarang itu berapa abad itu ya? Bisa dikatakan 4 abad lah mungkin ya, 4 abad. Sekarang kita berada di tahun 1444 Hijriah ya. Baik. Nah, ini yang akan kita ambil tadi ya, adab seorang guru ya ketika bersama dengan para santrinya atau para muridnya secara umum dan ketika di majelisnya ya, atau di halqahnya atau di kelasnya mungkin ketika mengajar. Jadi kita ya, ini saya yakin kita ini sebagai guru juga sekaligus pembelajar, orang yang haus akan ilmu ya insyaallah. Maka wahai orang yang lapar ya terhadap keutamaan-keutamaan, yang bersungguh-sungguh meraih apa yang bermanfaat, sadarilah bahwa harga diri seseorang adalah apa yang bisa membuatnya menjadi baik. Kemudian kehormatan seseorang adalah ilmunya, dan cermin akalnya adalah akhlak luhurnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kana rajulu yatlubul ilma fala yalbathu an yurafi takhashu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Seorang laki-laki itu menuntut ilmu, maka tak lama berselang hal itu akan tersirat pada sikap khusyuknya, perangainya, kata-katanya, penglihatannya, dan juga tangannya. Nah, ini orang yang berilmu. Kita kan juga belajar ya, orang belajar, maka setidaknya kita juga harus seperti itu. Nanti akan terlihat dari kekhusyuan kita, perangainya, kata-katanya ya, pandangannya, lisannya, dan juga tangannya. Ini harus tercermin daripada ilmu yang kita pelajari. Nah, dalam adab guru ya bersama para muridnya ini secara umum dan juga ketika di dalam halaqahnya, ini ada 14. Banyak ini ya. Ada 14. Ya, nanti kita coba berapa dapatnya, enggak apa-apa. Ini bisa juga dibaca sebenarnya di buku yang Taman Adab kita itu juga sudah lengkap. Nanti yang sudah baca berarti kita ya bersama-sama untuk memurojaah ya, memurojaah dan juga mengamalkan. Yang pertama, ini banyak di sini. Saya juga sudah catat sebenarnya ini ya, ada 14. Kita bahas satu-satu aja ya, gak usah disebutkan dulu semuanya biar fokus ini. Yang pertama ini adalah an yaqsid bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallahi ta'ala. Jadi dia harus meniatkan ya dalam mengajarnya itu dan mendidik anak-anaknya itu apa? Untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Wa nasrul ilmi wa hayya asy-syar.
syara ya. Kemudian menyebarkan ilmu dan juga menghidupkan syariat. Ya, kemudian juga supaya melanggengkan ya tegaknya al-haq dan juga supaya kebatilan itu hilang. Begitu juga supaya kebaikan umat ini juga langgeng, juga dawam dengan apa? Bikathrati ulama'iha, dengan banyaknya ulama yang dia didik nanti, yang dia hadirkan ya. Kemudian juga ya untuk mendapatkan pahala dari pekerjaan ini, dari amalnya ini, dan juga mendapatkan pahala dari orang yang dia ajarkan gitu. Maksudnya ilmu yang sampai kepada muridnya itu dia juga berharap pahala sampai di mana ilmu setelah orang yang dia ajarkan itu terus sampai akhir, maka kita juga mengharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita ajarkan itu. Kemudian juga kita mengharapkan barokah ya dari doa-doa mereka. Kemudian kasih sayang mereka kepada seorang guru atau kepada kita semua yang kemudian melakukan amaliyah ta'lim ya kepada anak didik kita semua. Kemudian kita berharap atau dengan ini tadi ya, hendaknya seorang guru itu juga memasukkan mereka ini semua kepada gerbong atau rangkaian gerbong ilmu ya antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ya. Jadi nyambung semuanya terus. Kemudian juga mencukupkan atau memasukkan mereka itu ya para murid kita yang kita didik itu ke dalam golongan para muballighin ya, muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkamihi, orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin wa 'ala darajatil mu'minin. Karena sesungguhnya mengajarkan ilmu itu termasuk ya urusan agama yang paling penting dan yang paling tinggi derajatnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha yusalluna ala muallimin nasil khaira. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga segenap ya ahlus samawati wal ard ya penghuni langit dan bumi atau penduduk langit dan bumi sampai semut ya yang ada di sarangnya itu yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka itu mendoakan orang ya muallim, mendoakan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan doa-doa daripada penduduk langit dan bumi dan juga hewan ya yang mendoakan kita. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ikhlas lillahi ta'ala sebagaimana tadi disebutkan dalam mengajarkan ilmu-ilmu kita ya kepada anak didik kita, menyampaikan ilmu-ilmu Allah ini kepada anak didik kita. Ini meluruskan niat ini kan juga tidak mudah, perlu mumarasah, perlu riyadhah ya. Mungkin niatnya macam-macam. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan ini ya mengajarkan manusia kebaikan ini merupakan mansib jasim, yaitu kedudukan yang sangat agung ya, yang sangat besar, sangat mulia. Wa inna nailahu la fauzun 'adzim. Dan mendapatkan kedudukan itu tadi itu merupakan keuntungan yang sangat besar. Maka beruntunglah para asatidz sekalian ya yang mendapatkan kedudukan mengajarkan manusia kebaikan ini. Berarti kita ini mendapatkan fauzun 'adzim ya. Dan kita juga berlindung kepada Allah ya dari rintangan-rintangannya ya, pengeruh-pengeruh daripada niat-niat kita dan juga sebab-sebab kegagalan kita dalam mendidik ya anak-anak kita. Kita juga berlindung demikian karena
mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia itu juga mesti ada tantangannya. Apalagi mungkin kita di sebuah lembaga pendidikan yang sudah diatur marohilnya itu dalam mendidik murid-murid kita itu juga banyak sekali tantangannya. Maka ini utamanya tadi niat lillahi ta'ala ya, kemudian menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariah ini harus kita pegang betul. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an la yamtani min ta'limi talib li'adami khulusin niyatihi ya. Tidak menolak ya, tidak menolak untuk mengajar murid karena tidak adanya niat yang ikhlas, niat yang tulus ya, lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh menolak untuk mengajar murid karena belum adanya niat yang tulus, niat yang ikhlas dari murid yang akan kita ajarkan itu. Fa inna husnan niyyah marjuun lahu bi barakatil ilm. Karena bagusnya niat itu nanti ya diharapkan akan terwujud dari santri kita itu dengan barokahnya ilmu yang kita ajarkan dan yang dia pelajari. Jadi belum belajar sudah dituntut ujuk-ujuk niatnya harus tulus begitu kan berat ya. Nah, maka ini kita nggak boleh menolak. Dan insya Allah yang di sini ya sudah tidak menolak ya. Insya Allah, apalagi santrinya, muridnya itu niatnya tulus-tulus, ya, ikhlas-ikhlas mau belajar nih semua. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf ya itu mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Dahulu kami ini menuntut ilmu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba an yakuna illa lillah. Lalu kemudian ilmu itu menolak, ya, gak mau kalau dipelajari karena selain Allah, ya. Jadi ilmu itu menolak, ya, untuk dipelajari kecuali illa lillah. Qila ma'nahu, dikatakan maknanya dari itu adalah fakana akibatuhu ansara lillah. Maknanya adalah bahwasanya akhir daripada menuntut ilmu itu yaitu akan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di awalnya ya macam-macam niatnya ya. Ada yang terpaksa, ada yang karena apa ya, tetapi semuanya kita wadahi, kita ajarkan ilmu-ilmu itu, kemudian insya Allah diharapkan dengan pengajaran ilmu itu, dengan barokahnya ilmu, mereka itu kemudian terwujud niat yang lillahi ta'ala itu tadi. Wali anna ikhlasun niyah ya, dan karena murninya niat atau tulusnya niat ini lau syirata fi ta'limil mubtadi'in fihi ya ma'usya ala katsirin minhum la adda dzalika ila safitil ilm katsiran minan nas. Karena apa? Kalau kita mensyaratkan setiap murid yang mau belajar itu harus punya niat tulus dulu, maka itu akan kesulitan dan itu akan menyebabkan orang itu enggan untuk belajar. Apalagi di awal-awal, bagaimana kita juga mengetahui niat santri atau murid kita ini bahwa dia tulus atau tidak tulus ya. Paling tidak mungkin ada observasi, itu pun baru sebatas data-data ya, belum menunjukkan wakilnya ya, faktanya seperti apa, karena mungkin belum belajar. Lakin Asy-Syaikh yuharrid al-mubtadi ala husni niyyah bitadrij qaulan wa fi'lan. Akan tetapi apa yang harus dilakukan oleh seorang guru tadi itu ya, dia atau syekhnya ini atau gurunya ini harus membangkitkan, mendorong ya para thalib mubtadi ini, yang pemula ini, untuk membaguskan niatnya, itu pun dengan tahapan qaulan wa fi'lan ya, dengan perkataan dan juga perbuatan. Wa yu'allimuhu ba'da unusihi ya,
bihi annahu bi barakati husni niyyah yanalu rutbah al-uliyah minal ilmi wal amal wa faidil lataif wa anwa'il hikam wa tanwiril qalb wa insyirahis sadr wa taufiq al-azm wa isabatil haq wa husnil hal wa tasdid fil maqal wa uluwid darajat yaumal qiyamah. Kemudian setelah tadi didorong untuk membaguskan niat, kemudian dididik, kemudian nanti diajarkan ya kepadanya setelah mungkin ada rasa dekat ya antara murid dengan gurunya itu, bahwasanya dengan barokah bagusnya niat itu dia akan mendapatkan, maksudnya murid itu tadi akan mendapatkan derajat atau kedudukan yang sangat tinggi ya, minal ilmi wal amal ya, dengan apa? Dengan mendapatkan ilmu dan juga bisa beramal ya, dan juga akan mendapatkan curahan kelembutan, begitu juga akan mendapatkan berbagai macam kebijaksanaan ya, atau hikmah-hikmah, dan juga akan mendapatkan penerangan hati, kemudian kelapangan dada, dan juga bimbingan tekad ya, dan akan meraih kebenaran ya dan kehidupan yang baik. Begitu juga akan mendapatkan at-tasdid fil maqal ya, kebenaran dalam perkataan dan tingginya derajat pada hari kiamat. Nah ini ya, kita tidak boleh menolak, tetapi terima murid kita, kemudian didik pelan-pelan, ajarkan, pahamkan gitu, sampaikan bahwa bagusnya niat itu ya lillahi ta'ala itu sangat penting. Bertahap, terutama ketika santri kita atau murid kita itu sudah ada rasa dekat dengan gurunya. Nah di situ biasanya lebih mudah kita memberikan nasihat-nasihat. Ya. Lebih mudah memberikan nasihat-nasihat ketika ada kedekatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ya, an yuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat. Yang ketiga ini mendorongnya ya supaya cinta dengan ilmu ya, dan juga mencari ilmu di setiap kesempatan, di berbagai kesempatan. Jadi kita dorong ya, hendaknya seorang guru itu mendorong atau memotivasi atau membuat muridnya itu cinta dengan ilmu ya, dan mencari ilmu untuk mencari ilmu di setiap atau di berbagai kesempatan. Ya bisa di sini dikatakan dengan cara apa? Ya, bidzikri ma a'adallahu ta'ala lil ulama, dengan menyampaikan apa-apa yang Allah siapkan ya untuk para ulama, orang-orang yang berilmu, berupa apa? Ya, min manazilil karamat, berupa kedudukan yang mulia, wa annahum warathatul anbiya, dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena al ulama'u warathatul anbiya ya, ulama ini ya yang mewarisi para nabi, atau pewaris para nabi yang biasa disebut begitu. Wa alam manabir min nurin ya, dan mereka itu akan berada di atas mimbar dari cahaya. Yaqbituhum al-anbiya wa syuhada, yang mana para nabi dan juga para syuhada itu ya juga pingin seperti itu. Wa nahwi dzalik, dan dengan hal yang semisal itu, intinya yang bisa membuat anak-anak ini ya termotivasi untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan bisa juga dengan yang lain-lain, mungkin dari hadis atau ayat Quran ya, atau perkataan ulama, atau mungkin dengan syair-syair. Yang jelas bagaimana guru ini ya bisa kemudian mendorong santrinya, muridnya ya untuk cinta dengan ilmu dan selalu mencarinya ya di berbagai kesempatan. Kemudian wa yuraghibuhu ma'adzalika bitadrij ala ma yu'inu ala tahsilihi ya.
Kemudian juga seorang guru ini harus ya di samping tadi mendorong agar senang dengan ilmu dan mencari ilmu, juga mendorong ya dengan bertahap ya memberikan penjelasan pemahaman kepada dia apa-apa yang bisa membantunya untuk mendapatkan ilmu tadi. Ya. Berupa apa? Minal ikhtisar alal maisur ya, yaitu ya dengan cara membatasi diri dengan yang mudah-mudah dulu ya, sesuai dengan kadar kemampuannya dan tidak banyak memikirkan dunia. Ini harus disampaikan. Pertama, membatasi diri dari hal-hal yang mudah ya, yang mudah baginya gitu. Kemudian ya tidak banyak memikirkan dunia ya, itu secukupnya saja, dan juga ya diarahkan untuk qanaah ya, untuk qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Supaya apa? Ya supaya dia bisa fokus ya pikirannya itu untuk mencari ilmu ya. Karena kalau sudah nggak fokus itu susah mendapatkan ilmu ya. Karena fa inna insirafal qalbi an ta'alluqil atma ya bidunya wal iktsar minha ya wa ta'assuf ala fa'itiha, ini lebih ajma' li qalbihi wa arwah ya li sirrihi. Karena tidak terganggunya hati dia dengan dunia ini ya, dan banyak memikirkan tentang dunia ini, dan juga terbebasnya hatinya dari penyesalan mungkin atau kegagalan dari mendapatkan dunia ini bisa lebih memfokuskan hatinya si pelajar tadi itu, dan bisa lebih menenangkan hatinya. Dan jauhnya dari dunia juga ya, dari urusan-urusan dunia ini juga akan membuatnya lebih mulia, dan ini lebih tinggi untuk kedudukannya. Wa aqallu li hasadihi ya wa ajdal li hifdil ilmi wazdiyadihi. Dan ini juga akan lebih membuat sedikit orang yang hasad akan dunianya ya. Kemudian akan lebih pantas, lebih enak ya untuk apa? Untuk menghafalkan ilmu dan meningkatkan ilmu. Kenapa? Karena urusan dunia ini, kalau seorang pelajar disibukkan dengan urusan-urusan dunia, hatinya selalu ya terikat dengan dunia, ini akan mengganggu fokusnya, dan ini juga tantangan ya. Walidzalika qalla man nala minal ilmi nasiban wafiron illa man kana fi mabadi tahsilihi alama dzakartu minal faqri wal qanaah wal i'rad an talabid dunya wa aradiha alfan. Ya, karenanya sangat sedikit sekali orang yang mendapatkan bagian yang melimpah daripada ilmu itu ya, yaitu kecuali orang yang memang sejak awal mencari ilmu itu yaitu mengamalkan apa yang tadi disebutkan, yaitu berupa apa? Kesederhanaan ya di dalam urusan dunia, kemudian qanaah, kemudian berpaling dari mencari dunia dan kenikmatannya yang fana. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan adab seorang murid ya. Tapi kita tadi lebih mendorong ya, memotivasi kepada santri kita, kemudian menyampaikan hal-hal yang bisa membantunya untuk mendapatkan ilmu ya. Karena harus dibantu ya murid kita ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi mungkin bahasa lainnya itu bagaimana kita ini mendorong murid kita ini untuk senang dengan ilmu, dan bagaimana kita ini berupaya membantu menzuhudkan dia itu dari dunia, menzuhudkannya ya, membantu membuatnya zuhud dari dunia. Dan zuhud itu bukan berarti yang compang-camping ya. Zuhud itu bukan berarti yang compang-camping pakaiannya. Jangan dibilang orang pakaiannya lecek, compang-camping, sobek-sobek, saya zuhud dari dunia. Ya, tidak begitu juga ya. Yang penting tidak meletakkan dunia itu di hatinya. Ya, Masya Allah. Yang selanjutnya,
Yang keberapa nih tadi? Keempat ya. An yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi hendaknya seorang guru ini mencintai untuk muridnya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi mencintai untuk muridnya ya, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebagaimana ya dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah, jadi tidak sempurna keimanan seseorang ini sampai kemudian dia itu mencintai untuk saudaranya ya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri ya. Kemudian wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan dia juga membenci untuk muridnya apa yang dia benci untuk dirinya. Qala Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas mengatakan aqramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta riqaban nas ilayya law istata'tu an la yaqa'ud dhubab alaihi la fa'altu. Manusia yang paling mulia ya bagiku, ini kata beliau ini, jalisi itu adalah muridku yang mana dia itu kemudian melangkahi pundak-pundak manusia ya, orang-orang ilayya menuju kepadaku. Lawis tata'tu an la yaqa'adz-dzubab alaihi la fa'altu. Kalau seandainya aku ini bisa mampu agar lalat itu tidak hinggap ya di atasnya, maka aku akan melakukannya. Maksudnya tadi melangkahi itu membuka jalan gitu loh. Dia mau mendekat kepada gurunya ya, ke majelis ta'limnya. Nah ini kan senang ya Ibnu Abbas ini. Ini beliau katakan yaitu muridnya yang tadi ya membuka jalan menuju beliau ke majelis beliau untuk belajar. Kalau saja katanya ya, kalau aku bisa supaya lalat ini tidak hinggap padanya, maka aku akan lakukan. Mungkin kan dia tidak senang kalau ada lalat. Kita dihinggapi lalat gak senang, maka dia juga tidak senang kalau ada lalat hinggap di muridnya itu, maka akan aku lakukan. Ini contoh saja ya. Kemudian wayam bagi an ya'taniya bi masalihit talib ya. Dia juga harus memperhatikan maslahat-maslahat muridnya. Memperhatikan maslahat untuk muridnya. Wa yu'amilahu bima yu'amila bihi a'azza auladihi ya. Dan dia harus memperlakukan ya, bermuamalah dengan muridnya itu dengan muamalah yang dia lakukan dengan anak yang paling disayanginya. Ya, memperhatikan kemaslahatan muridnya. Kemudian dia harus memperlakukan muridnya itu, bermuamalah dengan muridnya itu sebagaimana dia memperlakukan anaknya yang dia kasihi, yang dia sayangi, yang paling dia sayangi. Minal hunui wasyafaqah ya, berupa belas kasihan, kasih sayang ya terhadap muridnya itu. Wal ihsan ilaihi ya, dan kemudian berbuat baik kepadanya. Was-sabr, dan juga bersabar. Was-sabri ala jafa, dan dia bersabar atas kekurangan muridnya itu. Wa bima waqa'a minhu ya. Wa bima waqa'a minhu. Wa min apa ini? Wa naqsu. Ya. Jadi bersabar atas kekurangan muridnya atau atas perilaku yang tidak sopan dari muridnya. Ini harus bersabar. Dan ini kadang kita diuji nih, ketika anak didik kita, murid kita ini melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Kalau muridnya itu sudah niatnya tulus, rajin-rajin, semangat-semangat, sopan-sopan. Wah, ini di mana tantangan ngajarnya? Ya, di mana tantangan mendidiknya ya? Kalau gitu berarti mengalahkan gurunya itu, masya Allah. Nah, ini juga harus sabar ya atas perilaku tidak sopan daripada santri kita atau kekurangan-kekurangan lainnya. Ya, kekurangan-kekurangan lain yang mana hampir setiap manusia itu tidak terlepas daripada kekurangan tersebut ya. Dan juga harus bersabar daripada
apa suwa adabin ya fi ba'dil ahyan, buruknya adab murid kita ini di apa ya di waktu-waktu tertentu. Ini juga harus kita sabar ya, kekurangannya tadi, adabnya yang buruk ya fi ba'dil ahyan. Wayabsut mudrahu ya, kemudian dia ini juga harus melapangkan atau apa namanya ya, membuka lebar-lebar pintu maafnya gitu ketika murid kita ini apa melakukan kesalahan. Dan bukan berarti membuka lebar maaf-maaf itu membiarkan loh ya, tapi tetap melakukan menasehati dan segala macam. Nah ini, tapi memaafkan kesalahannya itu yang harus kita buka ya hati kita ini. Ya sebagaimana kita bersikap kepada anak kita itu, anak kita sendiri ya, murid. Tapi anak kita yang paling kita sayangi, coba bagaimana sikap kita ketika dia salah, ketika dia marah-marah sama kita, ketika mereka tidak beradab kepada kita. Nah begitu juga, kalau ini sudah tumbuh di kita, sikap ini ketika mendidik anak kita tuh Masya Allah, betapa besar kecintaan murid terhadap anak didiknya itu. Dan itu akan sangat terasa ya, akan sangat terasa ketika kita menganggap bahwa anak didik kita itu juga sama seperti anak asli kita, bahkan yang paling disayangi. Itu ada rasa yang berbeda ketika sikap kita dengan anak didik kita itu seperti sikap kita dengan anak kita sendiri. Ada apa namanya ya, ada mungkin ikatan-ikatan, ada ruh-ruh, ada inilah, itu ada spirit-spirit, ada rasa yang berbeda dari murid juga. Dan itu murid bisa merasakan ya, bisa merasakan. Yang itu tidak bisa hanya diungkapkan lewat kata-kata. Antum itu, wah Masya Allah sudah seperti anak saya sendiri. Gak bisa diungkapkan dengan begitu. Tetapi harus memang dengan sikap nyata ya, dengan sikap nyata. Nah tadi ya, membuka apa namanya pintu maaf begitu. Bihasabil imkan, tentunya sebisa mungkin. Karena ini Masya Allah, kalau ada murid salah itu kan hati itu rasanya apalagi kalau ada yang tidak beradab sama kita misalnya, itu berat banget ya. Makanya ini dilatih di sini ya. Ini adab seorang guru. Kemudian wa yuqifahu ma'adzalika ala masadaru minhu binushin wa talattuf la bita'nif wa ta'assuf ya. Dan bersamaan dengan itu juga berupaya menghentikan hal-hal buruk yang dia lakukan ya. Dengan apa? Ya dengan mendidiknya, dengan menasehatinya dengan cara yang baik ya. Bitalattuf, dengan lembah lembut, penuh kasih sayang. La bita'nif, bukan dengan mencela ya, mencerca. Wa ta'assuf, atau dengan semena-mena, sewenang-wenang ya, secara zalim. Qasidan bidzalika husnat tarbiyati wa tahsin khuluqihi wa islahi syanihi, dengan maksud apa? Untuk membaguskan pendidikannya ya, untuk memperbaiki tarbiyah dia ya, untuk dan juga untuk memperbaiki akhlaknya dan untuk memperbaiki kehidupannya ya. Karena tidak jarang kita kan sering menemukan anak-anak yang kurang atau belum beradab ya, melakukan kesalahan, melakukan kekurangan. Nah, ini sering kita jumpai. Fa'in arafa dzalika lidzakaihi bil isyarah fala haja ila sharihil ibarah. Kalau misalnya ya dengan isyarat itu cukup ya karena kecerdasannya, maka tidak butuh dengan ibarah, dengan kalimat. Cukup dengan isyarat itu disuruh menghentikan perbuatan tidak baiknya itu ya. Wa illam yafham dzalik illa bi sharihiha atabihi. Ya, kalau tidak paham dengan isyarat, ya berarti harus secara sharih, harus dinasihati secara terang-terangan. Kan ada orang itu tidak paham dengan isyarat, belum paham. Disindir juga tidak paham. Harus terang-terangan. Kalau memang tidak bisa dengan itu, harus dengan sharih ya. Ini sama mungkin kayak kita ngasih nasihat ya ke siapa aja. Jadi syaratnya nggak bisa, disindir nggak bisa. Oh mungkin nggak, jangan kemudian dianggap muncul wah ini mengabaikan ini apa yang disampaikan. Jangan begitu dulu, jangan dikedepankan suudzonnya. Mungkin memang tidak paham,
kalau tidak paham, sampaikan saja secara jelas. Ini loh, antum itu salah di sini. Nah, gitu. Jangan-jangan karena mengabaikannya karena tidak paham-paham, ya, tidak paham. Nah, ini maka perlu dengan sorry. Dengan sorry pun itu harus apa? Waro'a at-tadrij fit talattuf, ya, wa yu'addibahu bil adab as-saniyah wa yuharriduhu ala al-akhlaq al-mardiyah wa yusibihi bil umur al-urfiyah ala al-awdha' asy-syar'iyyah. Kemudian dia harus memperhatikan juga tadi tahapan-tahapan dalam kelemah lembutan. Dilembutin begini tidak masuk, ya kan, dikasih bilang mas atau apa gitu masih tidak mempan gitu, terus naik, ya. Jadi ini juga bertahap kelemah lembutannya itu, ya. Kemudian apa namanya, mentadibnya atau mendidiknya dengan adab yang mulia. Kemudian juga memotivasi, mendorong anak didik kita, ya, untuk apa? Untuk berakhlak yang luhur, ya, dan mengajak mereka kepada perkara-perkara yang ma'ruf, ya, sesuai dengan aturan-aturan syariah. Nah, ini yang keempat, ya. Ini bagaimana kita memperlakukan anak didik kita itu, ya, sebagaimana kita memperlakukan anak kita sendiri. Kan kita tuh senang. Kita dulu, saya juga sama, dulu kan punya guru-guru, ya, itu terasa betul bedanya, ya. Maka ini kita harus perhatikan, ya, sebisa mungkin begitu. Memang tulus ikhlas, kan tadi itu kita ingin apa? Mendawamkan kebaikan umat ini dengan banyaknya para ulama, ya, para ulama, orang-orang mungkin yang paham agama, begitu, ya. Ini harus kita lahirkan, harus ada semangat ke sana. Jangan yang kita keluh-keluhkan terus juga banyaknya kesalahan, ya, banyaknya kesalahan itu tetap diperbaiki, dan kita harus mungkin apa ya, punya cita-cita yang lebih jauh, ya, 10 tahun apa 20 tahun ke depan, sehingga ini tuh selalu hati kita ini sebagai seorang guru itu selalu terbahagiakan begitu, bahwa insya Allah 10 tahun 20 tahun ke depan itu akan lahir para ulama lah, orang-orang baik yang peduli dengan umat. Selanjutnya yang kelima, ya. Wah, baru kelima ini. Baik, yang kelima, an yasmah lahu bisuhulatil ilqa fi ta'limihi wa husn talattuf fi tafhimihi, ya. Jadi ini apa namanya, memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi ketika ngajar, ya, memudahkan penyampaian materi ketika mengajar. Makanya kita kan banyak belajar metode ini, metode itu. Nah, ini juga mungkin dalam rangka ini memberikan kemudahan, ya, kepada murid kita dalam mengajar, ya, dalam ketika kita mengajar. Wa husnul talattuf fi tafhimihi, dan membaguskan, ya, sikap lembah lembut dalam memahamkannya. Ya, tadi bagaimana kita mengupayakan cara termudah gitu dalam menyampaikan materi, ya, ketika mengajarkan anak-anak. Kemudian kita membaguskan sikap lemah lembut kita, sikap kasih sayang kita dalam memahamkannya. La siyama idza kana ahlan lidzalik li husni adabihi, ya, wajudati thalabihi, terlebih apabila santri kita atau murid kita itu memang pantas mendapatkan hal itu, ya, hal itu, lemah lembutnya dari kita, ya, itu lebih utama gitu ketika kita membaguskan lemah lembut dalam memahamkan anak didik kita, ya, terutama mungkin yang susah-susah pahamnya begitu. Tadi, ya, terutama dia memang pantas mendapatkan hal itu karena bagusnya adabnya, kemudian kesungguhannya juga bagus. Wa yuhariduhu ala talabil fawaid wa hifdzil faraid, ya. Kemudian juga seorang guru ini dia mendorong muridnya ini untuk mencatat al-fawaid, ya, faidah-faidah, wa hifdzil faraid, dan untuk menghafal atau mengingat apa namanya,
hal-hal yang baik ya. Kalau di sini permata, atau kalau di sini wahifdin nawadir, yaitu mengingat atau menghafal masalah-masalah yang agak unik begitu ya di dalam materinya itu. Wala yaddakhir anhu min anwa'il ulum ma yas'aluhu anhu wa huwa ahlun lahu. Dan tidak boleh seorang guru itu menyembunyikan ya ilmunya atau macam-macam ilmunya dari muridnya. Sementara muridnya ini berhak mendapatkan ilmunya guru tersebut. Kenapa? Ketika ditanya mungkin tapi kok tidak mau menjawab atau malah menyembunyikan ilmunya. Bukan menyembunyikan, mungkin memang gak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti mau dijawab apa? Ya, bukan disembunyikan, tidak tahu jawabannya. Nah, jangan dipaksa-paksakan. Dan bukan aib ketika seorang guru atau seorang alim itu ditanya satu pertanyaan kemudian tidak ngerti. Bukan aib ketika menjawab apa? La a'lam. Tidak tahu, ya, aku tidak tahu. Itu bukan aib ya, bukan aib. Karena tidak mungkin juga orang tuh harus tahu semuanya. Kemudian, li'anna dzalika rubbama yauhasus sadra wa yunaffir al-qalba wa yaurif al-wahsya. Karena hal demikian itu ya barangkali bisa membuat dada atau perasaan si anak tadi ini kemudian apa? Gak enak gitu ya, sakit mungkin gitu ya. Kemudian apa? Bisa membuat galau, wah gitu, galau ya, galau hatinya. Kemudian bisa juga meninggalkan atau menimbulkan perasaan sedih gitu ya ketika minta begini, atau bahkan ketika kita tidak lemah lembut ketika memahamkannya ya, itu juga sama bisa menimbulkan perasaan sedih ya. Wa kadzalika yulqi ilaihi ma lam yata'ahal lahu ya. Begitu juga ya seorang guru ini juga tidak boleh memberikan sesuatu materi ya kepada murid ini yang mana dia ini belum mampu ya atau belum layak mendapatkannya. Kenapa? Karena hal itu bisa membuyarkan pikirannya ya, bisa memecahkan pemahaman atau konsentrasinya. Fa in salahu talib syai'an min dalika, kalau seandainya ada murid yang bertanya tentangnya itu kepada guru ya, yang dianggap oleh guru itu belum layak gitu untuk didapatkan oleh murid tersebut, maka lam yujibhu wa yu'arrifuhu anna dzalika yadurruhu ya wala yanfa'uhu. Jadi tidak usah dijawab, tetapi disampaikan bahwasanya hal itu ya tidak baik ya, tidak bermanfaat. Wa in manahu iyyahu minhu, dan kalaupun gurunya tersebut itu menolaknya ya, itu karena kasih sayangnya terhadap murid tersebut, bukan karena pelit akan ilmu ya. Kemudian juga bersamaan dengan itu gurunya kemudian mendorong muridnya untuk bersungguh-sungguh ya untuk mendapatkan ilmunya atau mendapatkan kelayakan agar dia itu bisa segera mendapatkan atau mencapai marhalah tertentu ya, supaya dia bisa mendapatkan ilmunya tersebut ya. Karena diriwayatkan di tafsir Rabbani tentang tafsir ulama Rabbani itu adalah annahu alladhi yurabbin nasa, yaitu orang yang mentarbiyah manusia bisigharil ilmi, yaitu dengan ilmu dasar dulu ya, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Tentang talatuf ini, sikap lemah lembut ini, ada kisah yang cukup menarik sebenarnya ya. Ini kisahnya Imam As-Subki ya. Imam As-Subki ini fi Tobaqot yang beliau sampaikan dalam kitab Tobaqoh Asy-Syafi'iyah ya. Imam As-Subki ini. Nah, As-Subki ini adalah muridnya Imam Az-Zahabi dan Imam Al-Mizzi. Nah, bahkan dikatakan Imam Az-Zahabi itu muridnya beliau juga, ini penulis ini juga ya, Imam Az-Zahabi itu. Nah, As-Subki ya. As-Subki ini berguru kepada Imam Az-Zahabi. Ini dikatakan beliau ngomong, wa kuntu ana katsirul mulazamah lidz-Zahabi. Dahulu aku ya, ini banyak bermulazamah kepada Imam Az-Zahabi. Banyak belajar kepada Imam Az-Zahabi ya.
Amdi ilahi fi kulli yaum marratain. Aku biasa berangkat ya kepada beliau untuk belajar kepada beliau itu 2 kali dalam sehari, seminggu. Oh enggak. Dalam sehari ya. Bukrotan wal asr, di waktu pagi dan waktu asar. Nah, ini Imam As-Subki ya. Wa amal Mizzi, adapun Al-Mizzi, fama kuntu amdi ilaihi ghairu maratain fil usbu. Kalau Al-Mizzi ini katanya, kata beliau ini, aku ya berangkat kepada beliau ini, belajar ini hanya 2 kali dalam seminggu. Ini Masya Allah, ini muhadits semua rata-rata. Az-Zahabi kan juga di Syam, kemudian Al-Mizzi juga di Syam, tapi As-Subki ini kalau tidak salah di ini ya, di Mesir, kemudian pindah ke Syam ya, Masya Allah. Az-Zahabi itu kitab yang paling terkenalnya apa? Syiarul A'lamin Nubala. Nah, itu ya, tentang biografi para ulama-ulama itu ya, Masya Allah. Kalau Al-Mizzi yang paling terkenal Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Dan ini Imam Al-Mizzi ini orang yang paling hafal tentang rawi-rawi ya, rawi-rawi hadis itu beliau ya. Kalau As-Subki ini Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nah, ini tadi ya, maratain fil usbu. Wa kana sababu dzalik, dan sebab itu adalah ya, sebabnya itu kenapa kok begitu? Ke Imam Zahabi 2 kali sehari, ke Imam Al-Mizzi 2 kali sepekan. Anna Zahabi kana katsirul mulatafah li ya, bahwasanya Imam Az-Zahabi itu beliau itu Masya Allah kelemah lembutannya itu luar biasa terhadap Imam As-Subki ini. Wal mahabbah fiyya ya, juga sangat mencintai beliau. Kemudian beliau tuh tahu lah tentang kondisi kondisi orang yang mengetahui kondisi Imam As-Subki ini. Annahu lam yakun yuhibbu ahadan kama habbatihi fiyya. Dan bahwasanya Imam Az-Zahabi itu tidak ada ya, orang yang dicintainya itu seperti kecintaan beliau terhadap Imam As-Subki ini. Wa kuntu syaban fayaqau dzalika minni mauqian aziman. Dan dahulu waktu itu beliau masih muda ya, dan itu perhatian itu beliau dapatkan ya sangat besar ya dari Imam Az-Zahabi. Wa amal Mizzi fakana rajulan abusan ya, muhiban. Adapun Al-Mizzi ini kata beliau itu fakana rajulan abusan, beliau ini abus. Abus itu cemberut gitu ya, merengut gitu, ndak banyak senyum. Di sini siapa ada nggak guru yang kalau di sini ya mungkin tidak ada contohnya. Kalau di sini semuanya Masya Allah ya ahli senyum ya Insya Allah. Fakana rajulan abusan muhiban, beliau tuh cemberutnya terus, tapi cemberutnya itu dingin, penuh martabat ya, bukan cemberut tapi penuh martabat, cuma dingin gitu orangnya. Ada di sini yang dingin gitu ya. Kalau Imam Az-Zahabi itu Masya Allah loyal, kecintaannya luar biasa, lemah lembutnya, kasih sayangnya. Nah kalau Al-Mizzi itu begitu, beliau bilang rojulan abus muhibban ya cemberut gitu, jarang senyum dan dingin tapi bermartabat gitu, berwibawa seperti beliau ya. Tahu beliaunya siapa ya? Nah, qultu kata beliau, aku katakan rahimallahu mulatif wal abus ya. Rahimallahul mulatif wal abus ya. Semoga Allah merahmati beliau berdua ya. Siapa? Al-mulatif wal abus, yaitu orang yang berlemah lembut dan yang satunya yang abus. Yang lemah lembut berarti Az-Zahabi, yang satu ya Al-Mizzi. Masya Allah, ini berkesan banget berarti di muridnya ini ya, luar biasa. Maka yang murah-murah senyum ya, itu kalau yang belum bisa senyum, wah ini harus dilatih berarti ya, Insya Allah. Terhadap anak-anak, terhadap muridnya ini ya, Masya Allah. Kemudian yang udah jam 2 ya. Satu lagi ya. Ini kan tadi wahai orang-orang yang lapar akan keutamaan, sadarilah kan gitu. Satu lagi berarti. Ya. Ustazah masih siap ya, satu ya.
Masya Allah. Kalau melihat ustazahnya penuh semangat begini, tak apa-apa lewat ustaz, tapi jangan lama-lama. Oke, nggak apa-apa, kita satu, ya. Yang keberapa berarti? 6. Nah, ini adalah bersungguh-sungguh dalam memahamkan murid, ya. Yang ke-6, bersungguh-sungguh dalam memahamkan murid. An yahris ala ta'limihi wa tafhimihi bi badlil juhdi. Ya, jadi harus penuh semangat gitu dalam mengajar dan memahamkan muridnya dengan segenap upayanya, begitu ya. Wa taqribil ma'na lahu min ghairi iktsar la yahtamiluhu dhihnu, ya. Dengan tidak melakukan pendekatan makna, ya, tanpa memperbanyak penjelasan mungkinnya yang tidak bisa dicerna oleh otak anak didiknya. Nah, ini tadi yang jelas itu harus semangat dalam memahamkan, ya. Kalau ini di halakoh, ya, di majelisnya di majelisnya. Kemudian juga, ya, atau tanpa panjang lebar yang tidak bisa direkam oleh kekuatan hafalan muridnya. Wa yudih limutawaqqif adh-dhihn al-ibarah. Kemudian juga menjelaskan, ya, dan tidak mau panjang lebar khususnya kepada anak murid yang mutawaqqif adh-dhihn, itu yang slow learner. Nah, itu kalau bahasa kita itu yang bati itu loh, ininya zihnnya tuh bati. Jadi daya tangkapnya, daya pemahamannya itu bati, lemah, ya, atau slow learner, ya, gitu kalau ya, itulah pembelajar yang lamban, ya, seperti kita. Kalau itu kita contohnya, ya. Itu Masya Allah. Ini harus jelas, ya. Wa yahtasib i'adatas syarh lahu wa tikrori. Nah, ini harus harus gak usah perhitungan. Kalau sama yang begini gak usah perhitungan, tapi dia harus dengan senang hati, dengan penuh semangat, rela untuk mengulang pelajaran. Walaupun nanti biasanya timbul kan masalah, ya. Ini satu lamban, sekelas sisanya udah paham. Wah, ini biasa ini, ya. Ini harus pengaturannya ini diatur dengan metode-metode. Nah, itu. Dengan metode kurikulum merdeka. Ini cocok nih kayak yang begini-begini, ya. Ini juga ada, ya, banyak kita ringkaskan saja karena sudah jam 2 tadi, ya, sudah lewat. Biasanya nanti fokusnya tuh sudah kurang. Karena bagian dari adab guru itu kalau muridnya sudah lelah, dicekokin materi itu disuruh istirahat. Makanya saya cuma minta sebentar lagi, karena dilihat masih kuat, masih mampu, ya, oleh gurunya yang di depan. Nah, ini ada kisah juga ini, ya, tentang ini, yaitu kisahnya siapa? Ar-Rabi bin Sulaiman, ya. Ar-Rabi bin Sulaiman ini muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, ini kisah beliau ini, ya, tentang bahwa ada murid yang pemahamannya itu lemah, ya, lambat gitu mau memahami. Ini jadi suatu ketika Imam Syafi'i ini di majelisnya ini mengajarkan satu materi ilmu, ya, mengajarkan satu materi ilmu. Kemudian terus Robi paham, wah, tidak paham. Ulang lagi, paham, tidak paham. Sampai 40 kali tidak paham. Masya Allah, betapa sabarnya itu Imam Syafi'i, ya, memahamkan beliau ini, Ar-Rabi bin Sulaiman ini, sampai karena saking malunya, ya, Rabi ini perlahan-lahan dari majelisnya itu bergeser ke belakang, hilang, meninggalkan majelisnya. Kemudian akhirnya dikirimlah pesan oleh Imam Syafi'i, ya, kepada muridnya mungkin agar Robi ini datang ke rumahnya, ke rumah beliau untuk tadi, ya. Datanglah ke rumah gitu kan, belajar gitu. Sampai dia masih tidak paham juga, tidak paham. Sampai Imam Syafi'i ini mengatakan, wahai Robi, inilah batas kemampuanku untuk mengajarimu, ya.
Ilmu itu dari Allah, aku cuma menyampaikan saja. Seandainya ini ilmu, ini makanan gitu, maka akan aku suapkan langsung ke mulutmu. Enak banget kalau kamu paham gak? Suapin. Nah, paham. Enak kalau gitu. Tapi kalau yang begitu kita menghadapi begitu, belum menghadapi murid yang lainnya kan? Itu Masya Allah. Maka ini, ini ada kaitannya dengan apa itu yang di UMI itu master learning gitu ya. Pokoknya ketuntasan belajar. Wah, ini kalau ada yang begini tidak cukup di kelas ini. Ya, Imam Syafi'i dibawa ya di luar majelis itu juga. Sampai begitu Imam Syafi'i. Masya Allah, ini mujahadah beliau dalam memahamkan anak-anak didiknya. Sama di kita juga sekelas itu kan kemampuan anak itu berbeda-beda. Tinggal kita, apakah kita berpikir misalnya, wah sudah habis ini jam ngajar ini. Nah, kalau udah paham ya udah lanjut besok. Wah ini berat ini, ya. Yang begini, ya. Nah ini memang perlu dipikirkan bagaimana kita mujahadahnya itu seperti apa, ya. Dan memang harus diatur, nggak ujuk-ujuk nanti kemudian gara-gara ini satu buyar semua. Memang harus dengan pengaturan seperti apa? Apakah ada dengan jam tambahan? Kemudian seperti apa karena ini bertugas di luar jam kerjanya, misalnya seperti itu. Nah ini, tetapi poinnya bagaimana kemudian seorang guru itu semangat ya untuk mengajarkan dan juga semangat memahamkan ya para muridnya ini dengan segenap upaya. Ya, apalagi menghadapi tadi murid yang slow learner itu tadi ya, atau yang pemahamannya bapi. Tetapi tahukah kita bahwasanya Robi yang begitu itu tadi ya, dan Imam Syafi'i juga berpesan ya, dan Imam berpesan, wahai Robi, ilmu itu kan dari Allah, maka kamu berdoa minta sama Allah agar Allah mudahkan engkau untuk belajar, untuk mendapatkan ilmunya. Kemudian bersungguh-sungguh. Akhirnya Robi ini juga mengamalkan nasihat siapa? Imam Syafi'i ini. Berdoa dia, bersungguh-sungguh dia. Ya. Kemudian akhirnya apa? Robi ini menjadi seorang ulama kan? Jadi seorang ulama yang tadinya tuh Masya Allah satu materi aja tidak paham-paham, sampai malu begitu ya. Sampai malu sampai meninggalkan ini. Kalau di kita ya juga insya Allah begitu, guru-gurunya juga semangat karena kita punya cita-cita besar ya. Apalagi di akhir zaman ini kita harus melahirkan ya generasi-generasi Muslim terbaik kita ini untuk memperbaiki kondisi umat di akhir zaman ini. Demikian, ini baru 6 dari 14. Selebihnya silakan dibaca ya di buku Taman Adab itu, adab guru dan murid ya, di buku yang sudah dibagikan itu. Kalau di sana itu adab, kalau di sini adab guru dulu disebut. Kalau di sana tuh adab murid kalau tidak salah ya. Tapi tidak apa-apa, itu karena sebagiannya atau salah satu marojinya juga dari kitab ini ya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari bersama-sama ini, kita bisa amalkan, kita punya semangat ya dalam mengajar, mendidik anak-anak kita ini tidak hanya sebatas bahwa ada ikatan ya kontrak kerja begitu, tapi betul-betul dari hati, betul-betul ada penjiwaan bahwa kita ini ingin betul-betul melahirkan generasi terbaik umat ini gitu, generasi Qur'ani, generasi Robbani, sehingga dengan permasalahan yang sekian banyak muncul, mau dari muridnya, mau dari lain-lainnya, itu selalu ada kebahagiaan yang kita nanti, terutama pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah, ada kekurangan, itu datangnya dari syaitan ya, dan kekurangan diri kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.